أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Para jamaah hadirin yang dirahmati Allah. Apabila seorang masuk ke dalam Islam, maka yang pertama harus dilakukan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di sini muncul pertanyaan, mengapa kita harus bersaksi bahwa tiada Tuhan selain dari Allah? Dengan sendirinya hadirin sekalian, orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain dari Allah harus didasari ilmu. Betul tidak? Sebagaimana firman Allah dalam surat Muhammad, fa'alam annahu la ilaha illahu. Ketahuilah atas dasar ilmu bahwa tiada Tuhan melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita bersaksi hanya sekedar kesaksian lisan tanpa dasar ilmu, tidak akan terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Akhirnya antara seorang muslim dan non-muslim bisa sama perilakunya, bahkan bisa lebih buruk. Jadi kalau orang bertanya, mengapa kita harus bersaksi tiada Tuhan selain dari Allah? Ini sebuah doktrin, apakah sesuatu yang sesuai dengan dasar kebenaran dan ilmu? Jawabannya, Allah berfirman dalam surah Al-Imran, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim. Allah bersaksi. Ini kesaksian yang terdahsyat dan terbesar. Karena yang bersaksi di sini adalah Allah yang menciptakan langit buminya dan seluruh isinya. Nah, kesaksian Allah subhanahu wa ta'ala diiringi dengan bukti. Buktinya apa? Semua yang kita saksikan, ya, baik yang di langit dan di bumi, dan apa yang terdapat di antara keduanya, termasuk kita, semuanya menunjuk, ya, atas dasar ilmu dan kebenaran bahwa tiada Tuhan selain dari Allah. Karena kalau seandainya di langit dan di bumi terdapat Tuhan selain Allah, apa yang akan terjadi? Walau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau di langit dan di bumi terdapat Tuhan selain dari Allah, niscaya langit bumi ini akan mengalami kehancuran. Karena pasti akan ada pertarungan, persaingan di antara Tuhan yang berkuasa. Tapi ternyata kita saksikan alam raya dengan keharmoniannya. Keharmonian di antara seluruh makhluk yang begitu menakjubkan, tatarannya, ya, yang penuh dengan keselarasan, keserasian, semuanya menunjuk bahwasannya tiada Tuhan selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal malaikah, dan para malaikat pun turut bersaksi.
kemudian diiringi dengan kesaksian orang-orang yang berilmu, wa ulul ilm, dan orang-orang yang berilmu. Qa'iman bil qist, bahwa Allah memerintah alam raya ini dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan. Kalau tidak, niscaya langit bumi telah lama mengalami kehancuran. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain daripadanya. Al-Azizul Hakim, dialah satu-satunya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ada sebuah kisah menarik. Ada seorang fisikawan Inggris berteman dengan seorang juga ahli fisika dari India. Dan fisikawan yang dari India ini seorang Muslim. Dia seorang yang menguasai Al-Quran, juga seorang ilmuwan. Satu hari dia menjumpai fisikawan Inggris ini sedang berjalan di satu jalan. Dari asyiknya dia merenung dan berpikir, hujan turun tanpa disadari, membasahi tubuhnya. Padahal di ketiaknya terdapat payung. Akhirnya sang teman menghampiri dirinya, apa yang membuat kamu terpana? Hingga kamu lupa hujan turun membasahi tubuhmu. Fisikawan Inggris tersebut mengatakan apa? Kalau kamu ingin tahu, sore ini datang ke tempat saya, kita minum teh bersama-sama. Orang Inggris punya kebiasaan minum teh di waktu sore, kalau orang Belanda punya kebiasaan minum kopi. Akhirnya fisikawan Inggris ini berjanji bersama temannya yang beragama Islam ini untuk datang sore harinya ke rumah. Dia datang pada sore hari, ketika dia masuk diantar oleh pembantunya, dia menjumpai ahli fisika ini sedang melakukan oret-oretan di atas apa? Di atas papan bor. Dalam keadaan betul-betul terpana. Setelah lama dia menunggu, dia menghampiri, mengingatkan saat perjanjian. Ketika dia berbalik, si Muslim bertanya, apa yang membuat kamu terpana? Itu juga yang membuat saya terpana, katanya, ketika saya di bawah cucuran air hujan. Ternyata saya menemukan, berdasarkan penelitian saya, mustahil di alam raya ini terdapat Tuhan selain Allah. Kalau sampai hal ini ya, merupakan satu hal yang mungkin semenjak lama alam raya ini mengalami kehancuran. Dan ternyata yang dapat memahami hal ini hanya orang-orang yang berilmu. Adapun mereka-mereka yang tidak berfikir dan berilmu, mereka hanya akan menerima agama berdasarkan ikut-ikutan tanpa dasar pemahaman. Akhirnya si Muslim ini mengatakan apa? Kamu tahu tidak? Jauh-jauh hari Allah telah menurunkan pemberitahuan ini kepada Nabi kita Muhammad SAW. Si fisikawan Inggris mengatakan, kalau memang benar apa yang kamu katakan, saya akan bersaksi akan kebenaran kitab tersebut. Akhirnya si Muslim membuka surat Fatir, membacakan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan yang dapat memahami kebenaran hanyalah mereka yang berilmu. Merekalah yang dapat hormat betul-betul, menghormati kebesaran dan keagungan Allah. Allah berfirman, alam tara anna allaha anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud wa minan nasi wad dawabi wal an'am mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Apa kamu tidak melihat? Allah berfirman, apakah kamu tidak melihat bahwasannya Allah menurunkan dari langit butiran-butiran air hujan jatuh di tanah yang sama. Kami keluarkan dengan air tersebut buah-buahan yang beraneka warna, rupa, dan rasa. Bahkan dalam satu renceng
rasanya yang berwarna kuning, merah berbeda rasanya. Padahal tumbuh di tanah yang sama, disirami oleh air hujan yang sama. Kalau tidak ada pengatur yang mengaturnya, mustahil semua ini akan terjadi. Fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bid wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Kemudian saksikanlah dari gunung-gunung, kalian menyaksikan batuan-batuan gunung, ada yang berwarna putih dengan garis-garis, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hitam legam. Bukan hanya pada tumbuh-tumbuhan, begitu pula pada lapisan-lapisan tanah dan batuan-batuan bumi. Kemudian wa minan nasi wad dawabi wal anam, begitu juga keadaan manusia. Walaupun diciptakan dari ayah ibu yang sama, dari asal usul yang sama, Allah ciptakan manusia juga beraneka rupa, warna, bahasa, kecerdasan yang berbeda walaupun mereka berasal dari asal usul yang sama. Wad dawab, begitu juga hewan melata. Wal an'am, begitu pula hewan-hewan ternak. Saksikan aneka rupa yang kita saksikan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beraneka warna rupa, berjenis yang berbeda-beda, tapi ternyata seluruhnya penuh dengan keharmonian. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah, hormat kepadanya, hanya orang yang berilmu. Innallaha azizun ghafur, sungguh Allah maha perkasa lagi maha pengampun. Ketika fisikawan Inggris ini mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, dia tidak menjumpai seperti yang tadinya menjadi buah bibir mengenai apa? Islam dan kitabnya merupakan ajaran doktrin yang tidak dapat difahami, seperti yang terdapat dalam buku-buku yang mereka baca. Karena mereka menyaksikan kehidupan orang-orang Islam yang kacau balau, yang tidak mengikuti petunjuk agamanya, mereka ragu terhadap Islam. Seperti Jeffrey Lang, dia mengatakan agama yang terakhir yang terfikir untuk saya pelajari adalah Islam, karena melihat orang Islam. Tapi ternyata begitu dia membaca Al-Quran, dia mengatakan ayat-ayat Al-Quran menjawab semua pertanyaan yang berkecamuk dalam jiwa saya. Yang hormat kepada Allah hanyalah orang yang berilmu. Allah bersaksi dengan bukti-bukti yang Allah ciptakan. Para malaikat juga bersaksi, hamba-hamba yang suci. Begitu pula orang yang berilmu, annahu la ilaha illahu, bahwasannya tiada Tuhan selain dari Allah, dan dia juga memerintah dengan penuh keadilan. La ilaha illahu wal azizul hakim, tiada Tuhan selain daripadanya, dialah satu-satunya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka atas dasar ini saya bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Bukan sebuah doktrin, bukan paksaan, tapi kesaksian yang sesuai dengan ilmu, dengan realita dan fakta yang terdapat di alam semesta. Maka kelanjutan dari ayat ini, inna dina indallahil Islam, agama yang diakui, diterima di sisi Allah, agama yang dasarnya berserah diri kepada Allah, berlepas tangan dari selain Allah. Karena dia pencipta kita, dia yang menetapkan hukum dan aturannya, maka sewajibnya atas kita untuk berserah diri kepadanya dan berlepas tangan dari Tuhan-Tuhan palsu selain Allah yang dipertuhan tanpa dasar kebenaran. Maka dapat kita simpulkan Tuhan terbagi dua. Satu, Tuhan palsu yang kita ciptakan atau diciptakan oleh manusia. Satu lagi, Tuhan yang sebenarnya yang menciptakan kita, yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua dan menunjukkan jalan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah akan dilanjutkan Ustaz Isa. Nanti hari Jumat kita buat dialog tapi di sini, supaya bisa lebih lebih hangat ya. Demikianlah, sampai berjumpa kembali insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau Ustadz Husin 10 menit, maka secara adab saya nggak boleh lebih dari 10 menit. Setuju? Anak SMA setuju-setuju aja ya, Masya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menikmati suasana liburan, Masya Allah. Tadi kelas 12 cerita di kelas, ada yang keluar kota, ada yang pulang kampung ke rumahnya, ada yang tidak sempat pulang ke rumahnya. Alhamdulillah ala kulli hal, setelah Allah Subhanahu wa taala kehendaknya, kekuasaannya, rahmatnya, kasih sayangnya ngumpulin kita lagi. Mengumpulkan kita lagi di sini, memberikan kita kesempatan waktu. Alhamdulillah. SMP kemana Ustaz? SMP belum masuk ya? Oh, lagi field trip, Masya Allah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk duduk di majelis ilmu. Sama-sama kita dengarkan tadi penyampaian dari Ustadz Husin bin Hamid Al-Attas, mengajarkan kita bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mustahil dari keagungan ciptaannya yang begitu besar, yang begitu agung, keseimbangan alam semesta, bahkan diteliti oleh para ilmuwan, mustahil kalau kita melihat dari segala ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, mustahil ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Kalau seandainya ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, pasti dunia ini keluar dari keseimbangannya, pasti dunia ini akan hancur. Ustadz juga menyampaikan ayat-ayat tentang kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melihat alam semesta seharusnya mengantarkan kita kepada keyakinan, ketakwaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. You name it, pelajaran apa aja pasti akan ngenalin kita akan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran matematika bikin kita yakin bahwa segala ciptaannya Allah Subhanahu wa taala sudah terukur dan terhitung. Pelajaran fisika bikin kita yakin bahwa Allah Maha mengukur dari segala ciptaannya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu takdira, dan Allah menciptakan segala sesuatu, dan dalam setiap ciptaannya Allah ciptakan ukuran. Lihatlah dari benda yang jatuh yang kita pelajari dalam ilmu fisika, ada gravitasinya, ada masanya dan lain sebagainya. Dalam benda yang jatuh aja sudah diukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam pergerakan satu benda dari titik A ke titik satunya ada ukurannya, sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam penciptaan kita sebagai manusia, segala sesuatunya sudah diukur sama Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian sendiri, apakah kalian tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menempel, tercipta pada diri kita? Kalau kita makan nasi, nasinya kita telan, apa kita bisa ngontrol itu nasi? Gimana supaya nasi itu semuanya nggak bikin gendut buat kita? Bisa nggak kita ngontrol? Nggak bisa. Ketika kita makan nasi, ada ayamnya, ada sayur-sayurannya, ketika masuk ke mulut aja kita udah nggak bisa ngontrol. Begitu masuk tenggorokan udah nggak bisa ngontrol. Semuanya sudah digerakin sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dari sesendok nasi yang kita makan, gimana kuasanya Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Dari sesendok nasi yang kita makan, karbohidratnya kita gunain buat apa? Buat tenaga. Tenaganya, kalau karbohidratnya berlebih, tenaganya disimpan dalam bentuk
Lemak. Proteinnya digunakan untuk pertumbuhan daging. Zat besinya untuk tulang. Dari 1 sendok yang kita makan, Allah pisahkan yang buat tulang yang mana, yang buat daging yang mana, ya, yang buat tenaga yang mana, yang buat cadangan tenaga yang mana, yang disisain buat dikeluarin lagi dalam bentuk kotoran yang mana. Semuanya atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal seperti ini gak mungkin bisa diketahui, gak mungkin bisa diyakini oleh orang yang gak belajar. Makanya berulang kali Allah melaknat, bukan hanya melaknat, berulang kali Allah memperingati bahwa bagi mereka yang tidak berfikir, mereka akan berada dalam kesesatan. Bagi mereka yang tidak belajar, mereka akan digiring sama Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam api neraka. Lihat, coba sama-sama kita baca di dalam surat Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Dan sungguh telah kami ciptakan isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Yang kayak gimana jin dan manusianya? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka jin dan manusia yang digiring ke dalam api neraka adalah mereka yang punya hati. Hatinya punya, tapi mereka tidak menggunakan hatinya untuk berfikir, untuk menimbang sesuatu sebelum mereka bertindak, untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka yang digiring ke dalam api neraka, mereka punya mata, tapi matanya enggak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat pembelajaran demi pembelajaran yang membuat dia semakin yakin terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Matanya, kebanyakan orang yang digiring ke dalam api neraka, matanya hanya digunakan untuk memenuhi syahwat saja, memenuhi hawa nafsu belaka. Na'udzubillahi min dzalik. Walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran, tapi pendengarannya tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendengar kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendengar nasihat orang lain, untuk mendengar amar ma'ruf dan nahi munkar, sehingga dia mau memperbaiki dan memperbaiki dirinya. Dia hanya menggunakan pendengarannya untuk sekedar memenuhi hawa nafsu, memenuhi syahwat, memenuhi keinginan-keinginan duniawinya semata. Ya. Mata, hati, pikiran, pendengarannya enggak digunain sama sekali buat ngedeketin diri sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka permisalannya seperti
hewan ternak. Bahkan lebih sesat lagi. Kok bisa kayak hewan ternak? Manusia punya mata, punya telinga, punya hati, punya akal. Kenapa disebut lebih hina daripada hewan? Kenapa? Karena dia punya akal tapi tidak dipergunakan. Sementara hewan gak punya akal. Hidupnya berdasarkan insting. Makan sembarangan juga gak dihisap, gak dihitung. Sementara kita dikasih akal untuk nimbang sesuatu, untuk membedakan sesuatu, yang mana yang halal, yang mana yang haram, yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana yang harus dijalankan, yang mana yang harus ditinggalkan. Orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, membuang akalnya, mengedepankan hawa nafsu dan syahwatnya, ulaika kal an'am, mereka tak ubahnya seperti hewan ternak, bal hum adal, bahkan mereka lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lengah, tertipu. Kenapa? Karena saat dia mengikuti syahwatnya, dia merasa senang dan merasa puas. Kadang-kadang malah dia tidak sadar saat dia mengikuti syahwat dan hawa nafsunya, dia lagi melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sisi lain dia lagi nikmatin kemaksiatannya, sehingga dia semakin jauh dan semakin jauh dari ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain dia semakin menikmati dan menikmati perbuatannya. Dengan kata lain, dia semakin kecanduan dan semakin kecanduan dengan perilakunya, semakin susah dia buat balik kepada ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai istidraj. Apa itu istidraj? Adalah kenikmatan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala saat dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sabdanya yang diriwayatkan, idza ra'aita Allah azza wa jalla yu'til 'abda, kalau kamu melihat Allah azza wa jalla memberikan seorang hamba wa huwa ala ma'asihi, sementara dia dalam kemaksiatannya, fa innama dzalika istidrajun lahu, maka tidak lain dan tidak bukan itu adalah istidraj bagi seorang hamba tersebut. Ya, jadi saat seorang hamba bisa menikmati kemaksiatannya, nikmatnya dari siapa? Nikmatnya dari apa? Dari Allah. Rahmat Allah, nikmat. Nikmat itu rahmat Allah. Tapi nikmat itu ketika digunakan sama hamba tersebut dalam kemaksiatan, nikmat itu akan ngejauhin hamba tersebut dari ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Di sisi lain, saat orang bisa menikmati kemaksiatannya, alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allah kasih kenikmatan kita semua duduk di majelis ilmu. Saat mungkin kita bisa bangkit habis maghrib, ya, pulang ke rumah masing-masing, mengendarai kendaraan masing-masing, berjalan ke sana kemari, alhamdulillah Allah kasih kenikmatan kita duduk iktikaf di masjid. Masya Allah, Allah kasih kenikmatan kita duduk mendengarkan nasihat demi nasihat, ngedeketin diri kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih kita kenikmatan dalam beribadah. Itulah nikmat yang terbesar yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap seorang hamba. Di sisi lain, saat seorang hamba diberi kenikmatan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah musibah dan azab terbesar yang pernah dirasakan seorang hamba. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.